Hari ini aku akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW saat bersembunyi di gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran kaum Quraisy. Kisah ini tepat di tahun kesedihan Rasulullah SAW, tahun di mana Ibunda Khadijah meninggalkan Rasulullah untuk selama-lamanya. Dan kepergian ini pun disusul oleh kepergian paman Rasul yang senantiasa membela jalan dakwah Rasul. Hal ini dijadikan kesempatan yang sangat baik untuk kafir Quraisy menjatuhkan Rasul. Maka kaum kafir Quraisy merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu, mereka memanggil seluruh pemuda dari kabilah untuk menyerbu dan membunuh Rasul di rumahnya. Mereka masuk ke dalam rumah Rasul dan menyigap di balik selimut Rasul. Tetapi bukan Rasul yang mereka temukan. Mereka marah dan langsung mencari Rasul. Malam itu Rasul dan Abu Bakar keluar dari pintu belakang rumah dan Allah tutup penglihatan kaum Quraisy agar tidak dapat melihat mereka. Sesuai yang diceritakan dalam surat Yasin ayat 9. Rasulullah dan Abu Bakar tidak langsung hijrah ke Madinah. Namun mereka singgah ke suatu tempat. Mereka akan hijrah ke Madinah ketika keadaan sudah aman. Tujuannya untuk mengelabui kaum musyrikin. Rasulullah dan Abu Bakar berjalan ke arah selatan menuju Bukit Sur, bukan ke arah utara kota Madinah. Jarak perjalanan dari Mekah ke Bukit Sur sekitar 8 km. Bukit Sur adalah bukit yang tinggi. Jalanannya terjang dan sulit didaki karena banyaknya bebatuan. Di puncak Bukit Sur terdapat sebuah gua berbentuk batu berongga seperti perahu karam. Di dalam gua Sur inilah Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin selama 3 hari. Sesampainya di depan mulut gua, Abu Bakar memperingatkan Rasulullah. Wahai Rasulullah, janganlah engkau masuk duluan sebelum aku masuk. Jika ada apa di dalam, biarkan aku yang menghalanginya. Lalu Abu Bakar masuk ke dalam gua dan menemukan ada beberapa lubang. Ia pun menyobek dari sebagian pakaiannya untuk menyumbat lubang tersebut. Ketika tersisa 2 lubang, Abu Bakar lantas menutupi dengan kedua kakinya. Dari dalam gua, Abu Bakar memanggil Rasulullah. Wahai Rasulullah, masuklah. Rasulullah masuk ke dalam gua Sur yang sempit dan merebahkan kepala beliau di pangkuan Abu Bakar lalu tertidur. Kondisi gua yang hanya muat untuk 2 orang membuat penghuninya tidak leluasa untuk bergerak. Tiba-tiba Abu Bakar disengat oleh hewan berbisa di kakinya. Namun dia tidak berani membangunkan Rasulullah dan hanya diam menahan rasa sakitnya. Semua itu dilakukan Abu Bakar atas rasa cinta dan kagum yang teramat besar kepada sosok pemimpin umat Islam sekaligus sahabat terbaiknya. Air mata Abu Bakar membasahi wajah Rasulullah hingga membuat ia terbangun. Apa yang terjadi wahai sahabatku? Ya Rasulullah, sepertinya kaki
Rasulullah terkejut mendengar pengakuan Abu Bakar. "Cepat, tarik kakimu dari lubang. Itu akan mengganggu Anda jika aku menarik kakiku." "Tidak sama sekali, wahai sahabatku." Rasulullah meludah kecil di kaki Abu Bakar yang terkena sengatan hewan. Seketika itu juga bekas dan rasa sakit menghilang. "Alhamdulillah, kakiku tidak sakit lagi, wahai Rasulullah." Selama 3 hari di Gua Sur, Asma binti Abu Bakar mengantarkan bekal untuk Rasulullah dan ayahnya. Abdullah bin Abu Bakar bertugas untuk memata-matai kaum Quraisy. Sedangkan Amir bin Suhairoh, mantan budak Abu Bakar, yang bertugas memasok persediaan air susu kambing dan menghapus jejak Abdullah. Para pembesar Quraisy mengadakan sidang lanjutan. Mereka mengarahkan para pelacak jalan di semua jalur menuju Mekah untuk menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Bahkan mereka akan menghadiahkan 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap dan membawanya ke hadapan kaum musyrikin. Pasukan berkuda, pejalan kaki, dan para pelacak jalan yang mengetahui tentang sayembara berlomba-lomba mencari jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Mereka terbagi dalam beberapa bagian. Ada yang bertujuan ke arah utara, selatan, barat, dan timur Mekah. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya para pelacak jalan yang ditugaskan ke arah selatan berhasil menemukan jejak Rasulullah dan Abu Bakar. "Aku menemukannya, lihat kemari." "Di mana?" "Aku yakin bekas terlompat ini bekas Abu Bakar. Ayo kita ikuti jejak ini, pasti kita bisa menemukan mereka berdua." Para pencari jejak terus berjalan sampai mendaki di Bukit Sur. Sesampainya di puncak bukit, mereka menghentikan langkahnya. "Sebentar, aku yakin mereka ke arah puncak. Tetapi kemana lagi? Kok jejaknya tiba-tiba menghilang? Mustahil jejaknya hilang begitu saja. Apakah jejak terhapus angin? Entahlah, ini sungguh aneh." Sementara itu, Abu Bakar yang mengetahui kehadiran para pencari jejak di atas bukit merasa was-was. Ia mengadu kepada Rasulullah sambil berbisik-bisik. "Ya Rasulullah, jika mereka menolak ke bawah, pasti mereka bisa mencari kita." "Diamlah Abu Bakar, kita berdua, yang ketiganya Allah." Setelah para pencari jejak turun bukit, Abu Bakar baru merasa lega. "Alhamdulillah, akhirnya mereka pergi." Setelah keadaan terasa aman, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Demikian cerita mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Pesan teladan yang dapat kita tiru adalah bersabar dan memohon pertolongan pada Allah pada saat menghadapi ujian, cobaan, atau dalam keadaan berbahaya.